Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Hayadli Satria Putra dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya akan menjelaskan tokoh psikologi yang bernama Alfred Adler. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidupnya, bedaan Alfred dengan Freud, itu ada teori-teorinya, dan juga akhir hidup dari Fred Adler. Tonton dan simak videonya. Jadi pembahasan pertama kita adalah tentang riwayat hidupnya. Di riwayat hidupnya ini dijelaskan Alfred itu dilahirkan di Vienna, Austria pada 7 Februari 1870. 1898 ia menikah dengan seorang wanita bernama Raisa Epstein dan dianugerahi 5 orang anak. Meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia karena ia memiliki serangan jantung. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ia adalah anak dari sepasang pedagang makanan pokok. Muda pernah menderita penyakit rakitis dan memiliki persaingan antara saudara-saudaranya. Namun, abu jenazahnya Adler ditemukan pada tahun 2007 di krematorium Forsten. Pada tahun 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya di Vienna dan untuk dimakamkan di sana. Selanjutnya, ini adalah kisah inspiratif dari Alfred Adler. Untuk kisah inspiratif dari Adler tersebut, walaupun dia berpenyakitan dan selalu direndahkan, dia tetap memiliki cita-citanya yang tinggi. Walaupun dengan persaingan antar saudara, seorang dokter. Walaupun ia memiliki persaingan antar saudaranya, ia tetap gigih dan mencapai cita-citanya tersebut yang harus kita patut contoh. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pandangan antara Alfred Adler dengan Sigmund Freud. Adler menyatakan ada contoh. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pandangan antara Alfred Adler dengan Sigmund Freud. Adler menyatakan ada satu daya dorongan motivasi yang mempengaruhi sikap perilaku dan pengalaman manusia. Motivasi tersebut disebut dengan dorongan ke arah kesempurnaan. Sebaliknya, Adler berpendapat bahwa dorongan kesempurnaan yang seseorang itu ingin capai adalah motivasi untuk siapa dia yang akan menjadi di masa depan, hingga manusia dapat mendekati apa yang diidealkan. Nah, disinilah poin perbedaan pandangan antara Adler dengan Sigmund Freud. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu menentukan siapa dia yang akan menjadi dirinya di masa kini. Namun, menurut Adler, tersebut mendorong manusia untuk memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya. Oke, kembali. Sekarang kita akan mengulang pada teori inferioritas. Inferior adalah perasaan bawaan manusia sejak ia keluar dari rahim ibunya. Anak hidup dengan bergantung pada orang tua dan perasaan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun sendiri. Adler menganggap bahwa perasaan inferior adalah yang menuntun manusia berkembang. Manusia ingin lepas dari perasaan inferioritas menuju manusia superior dan sempurna. Next, kita akan kembali kepada urutan kelahiran. Selain energi untuk menggapai superioritas, Adler juga meyakini bahwa urutan kelahiran juga memengaruhi pada kepribadiannya. Yang pertama, anak sulung biasanya gampang merasa diabaikan, gampang minder, dan biasanya pendiam bin kolot. Tapi biasa si sulung menjadikan dia sebagai pemimpin bagi anak-anak di keluarga. Yang kedua itu anak tengah memiliki sikap kompetitif. Salah satu motivasi anak tengah adalah karena biasanya mereka bukan anak yang paling diperhatiin. Si sulung selalu jadi anak yang pertama sekolah, pertama kuliah, pertama nikah. Sementara si bungsu selalu jadi si kecil di dalam keluarga. Seringkali anak tengah merasa bahwa dia enggak eksis di dalam keluarga. Dalam foto keluarga pun biasanya si tengah ini hanya yang paling mendapatkan kuota sedikit.
Anak tengah cenderung penyendiri dan paling rentan depresi. Anak tengah dikenal sebagai penengah perselisihan. Mereka juga punya skill sosial yang bagus, gak suka berkonflik, dan loyal pada teman-teman dekatnya. Anak tengah sering punya skill diplomasi yang bagus dan fleksibel terhadap hal baru. Mungkin mereka lebih gampang jadi entrepreneur. Yang selanjutnya adalah anak bungsu. Anak bungsu memiliki kepribadian yang menyenangkan, suka mencari perhatian. Selanjutnya adalah anak bungsu. Anak bungsu memiliki kepribadian yang menyenangkan, suka mencari perhatian, dapat bersikap seperti anak tunggal karena merasa mendapat perhatian dari orang tua, merasa lebih tidak mampu daripada orang lain, mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab, sering tidak dianggap serius, dapat berkembang dengan lebih cepat karena ingin bersanding seimbang dengan para kakaknya, dapat bersifat manipulatif dan egois. Yang terakhir adalah anak tunggal. Anak tunggal ini mempunyai sifat seperti kepercayaan diri, kedewasaan yang melebihi usianya, sensitif, menggunakan kata-kata seperti orang dewasa, lebih self-centered, seringkali dimanja, senang menjadi pusat perhatian, merasa diperlakukan tidak adil jika tak mendapatkan apa yang ia inginkan, menggunakan kata-kata seperti orang dewasa, lebih self-centered, seringkali dimanja, senang menjadi pusat perhatian, merasa diperlakukan tidak adil jika tak mendapatkan apa yang ia inginkan, dapat menolak pekerjaan sama dengan orang lain, sangat ingin menjadi orang dewasa, dapat sulit berinteraksi dengan teman sebayanya, dapat memiliki sikap manipulatif untuk mendapat keinginannya. Teori yang terakhir adalah finalisme fiktif. Adler menyebutkan bahwa manusia itu lebih dimotivasikan oleh harapan-harapannya tentang masa depan daripada pengalaman.